Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pendakian yang mungkin gak akan pernah gue lupakan seumur hidup. Pengalaman yang mengubah cara gue memandang gunung, dari yang tadinya cuma soal puncak dan pemandangan. Jadi soal rasa hormat dan hal-hal tak kasat mata. Waktu itu gue, Bayu, Sarah, dan Doni berempat nekat mau menaklukkan Gunung Salak. Udah jadi rahasia umum kalau gunung ini punya banyak cerita mistis. Tapi ya, namanya juga anak muda. Rasa penasaran kami lebih besar daripada rasa takut. Bayu, yang paling senior di antara kami, udah bolak-balik ngingetin, jaga sikap, jaga omongan. Kita ini tamu. Kami semua ayaya aja, walau dalam hati gue yakin Doni nganggep itu cuma angin lalu. Pendakian dimulai dari jalur pasir reungit. Awalnya semua terasa normal, seru, penuh canda tawa. Hutan pinus yang rapat, udara sejuk, dan suara burung seolah menyambut kami dengan ramah. Kami melewati Kawah Ratu dengan aman, walau bau belerangnya cukup menyengat. Sampai di sini, semua masih baik-baik saja. Kami bahkan sempat bercanda soal baunya yang mirip telur busuk. Masalah mulai terasa saat kami mendekati pos bayangan pertama. Hari mulai sore, kabut turun dengan cepat. Lebih cepat dari perkiraan kami. Jarak pandang jadi terbatas banget. Cuma beberapa meter di depan. Suasana yang tadinya ceria mendadak jadi sunyi. Kami jalan lebih rapat. Cuma suara napas dan langkah kaki yang terdengar. Di tengah keheningan itu, Doni tiba-tiba nyeletuk. Sepi amat, kayak di kuburan. Gue sama Sarah langsung saling lirik. Bayu, yang jalan di paling depan, berhenti sejenak, noleh ke belakang, dengan tatapan tajam ke arah Doni. Jaga mulut lo, Don, katanya dengan nada rendah, tapi tegas. Doni cuma cengengesan, sama sekali nggak merasa bersalah. Kami lanjut jalan, tapi perasaan gue udah mulai nggak enak. Hawa di sekitar kami terasa makin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Nggak lama setelah itu, gue samar-samar dengar suara. Kayak suara gamelan Jawa, lirih banget, kayak ke bawah angin. Gue coba fokus, tapi suaranya kadang ada K-A-D-A-N-G, hilang. Gue tanya ke Sarah yang jalan di belakang gue, Sar, lo denger suara gamelan nggak? Sarah menggeleng, mukanya pucat. Enggak. Gue nggak denger apa-apa. Udah, jangan aneh-aneh. Cepetan jalan gue Kobaku. Mungkin gue cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi suara itu makin jelas, makin dekat. Dan anehnya, sepertinya cuma gue yang dengar. Bayu dan Doni di depan, kayaknya nggak terganggu sama sekali. Gue mulai panik dalam diam. Suara gamelan di tengah hutan lebat Gunung Salak. Langit makin gelap. Dan kami memutuskan untuk buka tenda di pos bayangan 1 dekat sumber air. Kami buru-buru mendirikan 2 tenda. Bayu udah ngingetin lagi, abis maghrib jangan ada yang keluyuran. Semua di dalam tenda. Malam itu, setelah makan malam seadanya, kami langsung masuk ke tenda masing-masing. Gue setenda sama Doni, Bayu sama Sarah. Di dalam tenda, suara gamelan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Gue nutup kuping, tapi suaranya kayak datang dari dalam kepala gue. Doni, yang lagi asik mainin ponselnya, nengok ke gue. Kenapa lo? Kesurupan. Ejeknya, gue cuma bisa giling-giling kepilah. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki manusia pakai sepatu gunung, tapi langkah kaki telanjang di atas dedaunan kering. Pelan, ritmis, kresek, kresek. Suaranya kayak lagi ngiterin tenda kami. Doni yang tadinya cengengesan langsung diam. Mukanya tegang. Dia ngasih isyarat ke gue buat diam. Suara langkah kaki itu berhenti.
pas di samping tenda kami. Hening sejenak. Jantung gue rasanya mau copot. Lalu ada suara. Suara perempuan nangis. Lirih, pilu, tapi bikin merinding parah. Gue sama Doni cuma bisa tatap-tatapan. Pucat pasti, gak ada yang berani ngomong. Bahkan buat napas aja, rasanya susah. Tangisan itu makin lama makin kenceng, kayak orang yang lagi kesakitan banget. Lalu tenda kami bergoyang hebat, kayak ada yang dorong dari luar. Kami berdua teriak kaget. Dari tenda sebelah, Bayu teriak, "Woi, ada apa Jenggen keluar?" Goyangan itu berhenti. Tapi tangisan itu masih terdengar. Sekarang kayak menjauh perlahan-lahan. Malam itu gue sama Doni nggak bisa tidur sama sekali. Kami cuma duduk berpelukan sambil komat kamit baca doa. Apa aja yang kami hafal. Paginya, begitu matahari terbit, kami langsung keluar tenda. Bayu dan Sarah, mukanya juga sama tegangnya. "Kalian dengar juga?" tanya Bayu. Kami mengangguk lemas. Bayu ngecek sekeliling tenda. Gak ada jejak kaki sama sekali. Padahal tanah di sekitar situ agak basah. Aneh, Doni, yang semalam ketakutan setengah mati, paginya malah balik songong lagi. Pas kami lagi beers-beers mau lanjut jalan, dia iseng kencing di pohon besar deket situ. Bayu udah teriak, "Don, jangan sembarangan." Tapi terlambat. Doni cuma ketawa, bentar doang, kebelet bro. Sejak saat itu, Doni mulai aneh. Dia jadi pendiam. Tatapannya kosong, jalannya mulai lambat. Tertinggal jauh di belakang. Waktu kami istirahat, dia cuma duduk bengong, natap ke satu titik di kejauhan. Kami panggil-panggil, reaksinya lambat banget. Gue pikir dia cuma kecapekan. Puncaknya, pas kami hampir sampai di puncak, salak pertama kabut tebal lagi-lagi turun. Kami jalan beriringan sambil manggil nama masing-masing buat mastiin semua masih lengkap. Bayu, Sera, aku, giliran nama Doni dipanggil, nggak ada jawaban. Kami berhenti. "Don, Doni, lo di mana?" teriak Bayu. Hening, cuma ada suara angin. Kami panik. Kami coba balik lagi beberapa meter ke belakang sambil terus manggil nama Doni. Tetap nggak ada jawaban. Di tengah kepanikan itu, gue lihat sesuatu di jalur setapak. Ranselnya Doni tergeletak gitu aja. Tapi orangnya nggak ada. Kami cari di sekitar situ, di semak-semak, di balik pohon besar, tapi Doni lenyap, hilang tanpa jejak di tengah kabut tebal. Panik, takut, bingung, campur aduk. Bayu akhirnya memutuskan, kita nggak bisa cari sendiri. Kita harus turun, lapor ke pos jaga. Dengan perasaan hancur, kami bertiga turun gunung. Perjalanan turun terasa 1000 kali lebih berat. Rasa bersalah dan takut menghantui setiap langkah. Singkat cerita, tim SAR langsung bergerak cepat begitu kami lapor. Pencarian dilakukan berhari-hari. Gue, Bayu, dan Sarah dimintai keterangan bolak-balik. Kami ceritain semuanya, termasuk kelakuan Doni dan kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Salah satu relawan senior di sana, seorang bapek-bapek tua, cuma geleng-geleng kepala pas dengar cerita kami. Gunung itu punya aturan, Nak. Kita sebagai tamu harus sopan, apalagi di rumah orang. Katanya pelan. Setelah seminggu pencarian tanpa hasil, Doni dinyatakan hilang. Gak ada jejak, gak ada tanda-tanda. Seolah-olah dia ditelan kabut. Sampai hari ini, Doni gak pernah ditemukan. Kejadian itu jadi luka yang dalam buat kami bertiga. Kami gak pernah lagi mendaki gunung setelah itu. Gue gak tahu pasti apa yang terjadi sama Doni. Apa dia tersesat atau diambil sama penunggu di sana karena sikapnya yang gak sopan? Gue gak berani menyimpulkan. Yang jelas, cerita ini jadi pelajaran berharga buat gue dan mungkin buat kalian semua yang dengar. Alam, terutama gunung,
Bukan cuma soal keindahan fisik, ada kehidupan lain, ada aturan tak tertulis yang harus kita hormati. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah sombong, karena saat kita masuk ke rumah mereka, kita hanyalah tamu yang lemah. Terima kasih sudah menyimak cerita gue sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Selalu jaga sikap dimanapun kalian berada dan tetap waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya.